Bab 1941. Ah! Pada saat ini, seluruh tubuh Dev ditutupi dengan warna merah menyala, seolah-olah tubuhnya terbakar. Dengan raungan yang keras, aura menakutkan langsung menyapu seluruh hutan pegunungan, pepohonan di sekitarnya tumbang satu demi satu, dan tanah mulai runtuh dan bergetar. Pada saat ini, gunung itu seolah-olah dihantam meteorit, dan menjadi berantakan, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Semua orang terbangun dan melihat ke arah gunung tidak jauh dari situ dengan heran. Apa yang terjadi? Mungkinkah ada hantaman meteorit? Tommy buru-buru berdiri dan berkata dengan ekspresi jelek. Semua orang berlari ke halaman dan melihat lampu merah menyala di gunung tidak jauh dari sana. Itu manusia. Menurutku cahaya yang bersinar di puncak gunung adalah manusia, kata Ryan. Semua orang terkejut dan buru-buru berlari ke halaman belakang dan melihat bahwa ruang rahasia yang kokoh telah lama menghilang dan berubah menjadi bubuk di tanah. Apakah itu Tuan Dev? Wajah Tommy penuh kejutan. Karena mereka merasakan aura menakutkan mendekat saat ini, meski mereka semua adalah master guru, tekanan tersebut membuat mereka masing-masing berdetak lebih cepat. Itu Tuan Dev, ini dia. Mata Diki membelalak dan dia berkata dengan terkejut. Kenari berkata dengan sangat tenang, Dev ini benar-benar seorang kutu buku. Dengan kekuatannya saat ini, saya khawatir dia dapat menghancurkan gunung kecil. Mengapa Tuan Dev tiba-tiba lari ke gunung itu? Ryan bertanya dengan bingung. Jika dia tidak naik gunung, kurasa keluarga Spencer-mu pasti sudah pergi sekarang. Semuanya akan hancur. Kenari berkata sambil tersenyum. Baru kemudian Ryan memahami bahwa Dev sedang berusaha mencegah auranya menghancurkan seluruh keluarga Spencer. Ayo kita lihat. Setelah Kenari selesai berbicara, dia menuju gunung. Semua orang mengikuti di belakang, ingin melihat kekuatan pil ajaib yang diminum Dev. Pada saat ini, tubuh Dev terus memancarkan cahaya merah menyala, yang secara langsung menerangi organ dalam Dev dengan sangat jelas. Cahayanya terus berkedip, dan aura Dev juga meningkat. Sekarang Dev berusaha keras untuk mengendalikan aura di tubuhnya dan membiarkannya bangkit perlahan. Jika semuanya meledak, seluruh gunung akan rata. Dan tubuhnya sendiri takut dia akan menderita kerusakan parah secara langsung selama ledakan ini. Tepat di depan, dengan aura yang begitu menakutkan, aku khawatir itu akan menembus Grandmaster Guru. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, Robin melihat ke tempat di mana cahaya bersinar, dan semakin mendekat. Di belakang Robin, ada 4 pria berjubah emas hitam. Awalnya Robin berencana pergi ke Pulau Penglai setelah jubah emas hitam. Jika dia bisa menunggu Dev, dia akan berurusan dengan Dev di Pulau Penglai. Jika Anda tidak bisa menunggu, maka hadapilah orang-orang dari keluarga sekte lain. Dengan 4 jubah emas hitam di sini, ini adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Namun sebelum Robin membawa 4 jubah emas hitam ke Pulau Penglai, dia menemukan sesuatu yang aneh di sini. Robin tahu ada yang tidak beres. Perubahan mendadak ini pasti disebabkan oleh terobosan Dev. Anda harus tahu bahwa Dev baru saja menyempurnakan ramuan ajaib belum lama ini. Sekarang fenomena aneh seperti ini terjadi lagi, Dev pasti telah menelan pil ajaib dan kekuatannya dengan cepat menembus. Setelah banyak pertimbangan, dan dengan izin utusan iblis, Robin datang dengan jubah emas hitam. Mereka tidak bisa lagi membiarkan Dev berkembang seperti ini. Jika Dev menerobos Grandmaster Guru Puncak dan mencapai alam martial Sein, maka akan lebih sulit bagi mereka untuk menangkap Dev daripada mencapai langit. Segera, Robin tiba bersama orang-orang, melihat Dev dengan mata tertutup rapat dan cahaya merah terus-menerus memancar dari tubuhnya. Robin merasakan sedikit kepanikan di dalam hatinya. Untuk bisa sampai di sini, Robin dan yang lainnya telah mengeluarkan banyak tenaga. Kalian pasti tahu kalau aura yang dipancarkan oleh Dev begitu menindas sehingga Robin dan yang lainnya harus menahan tekanan untuk sampai ke sini. Seperti yang diharapkan dari wujud asli naga emas, ia dapat langsung menelan ramuan ilahi, menekan aura manik, dan meningkatkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Tapi untuk masalah sepenting itu, Dev tidak mengirim siapapun untuk melindunginya, jadi jangan salahkan kami. Setan di tubuh Robin berkata sambil mencibir. Bab 1942. Pada saat ini, aura di tubuh Dev terus meningkat, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan kekuatan itu agar tidak meledak terlalu cepat dan melukai tubuhnya. Dia hanya bisa perlahan membiarkan auranya naik. Dev sebenarnya sudah merasakan kedatangan Robin, namun ia tidak berani bertindak gegabah saat ini. Ia hanya berharap kekuatan di tubuhnya akan segera diserap olehnya.
Merasakan ledakan aura di tubuh Dev, Robin tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Jika dia terus menunggu, Dev akan mendapat masalah jika dia benar-benar membuat terobosan. Robin, yang tidak malu-malu, berjalan ke arah Dev dengan 4 pria berjubah emas hitam. Dev, kamu tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini, kan? Robin berkata sambil mencibir. Dev hanya menatapnya tetapi tidak berbicara, tetapi matanya menunjukkan sedikit kecemasan. Melihat mata Dev, Robin menjadi semakin bangga. Jika Yang Maha Kuasa tidak jatuh cinta pada tubuhmu, aku akan membunuhmu sekarang. Robin berkata dengan niat membunuh di matanya. Dia sangat membenci Dev sehingga Robin tidak akan pernah melupakan pembunuhan ayahnya, dan keluarga Harman juga dihancurkan oleh Dev. Jika bukan karena Dev, Robin akan tetap menjadi tuan muda dan menikmati segalanya. Tapi sekarang dia harus berlarian dan menjadi antek orang lain. Berhenti bicara omong kosong, dia berada pada saat kritis sekarang. Kamu kebetulan menyerap kekuatan spiritual di tubuhnya dan meninggalkan tubuh fisiknya. Kata iblis di Robin. Ketika Robin melihat ini, dia melirik ke 4 jubah emas hitam, dan semuanya berlima meletakkan tangan mereka di tubuh Dev. Mereka berencana untuk menyerap kekuatan spiritual dari tubuh Dev dan mengubah Dev menjadi orang yang tidak berguna. Dan kekuatan spiritual ini hanya dapat membantu mereka berlatih. Mereka juga tahu bahwa kekuatan spiritual dalam tubuh Dev terlalu melonjak. Jika satu orang menyerapnya, dia mungkin tidak dapat menyerap semuanya, dan tubuhnya akan meledak. Namun saat kelima orang itu menyentuh Dev, beberapa angin kencang tiba-tiba menerpa, memaksa beberapa orang untuk menghindar. Kamu sangat berani, kamu berani berkomplot melawan Tuan Dev di kota Nanhu kami. Tommy memelototi Robin dan yang lainnya dan berteriak keras. Saat ini, wajah Kenari menjadi sedikit jelek ketika dia melihat Robin dan jubah emas hitam yang tergesa-gesa di belakangnya. Apakah kamu dari aliansi seni bela diri Kyoto? Kenari bertanya dengan dingin. Robin sedikit terkejut. Saat itu malam, dan mereka semua mengenakan jubah hitam. Terlebih lagi, aliansi seni bela diri Kyoto sudah tidak ada lagi. Dia tidak menyangka ada orang yang bisa mengenali mereka. Benar, aku tidak menyangka ada orang di sini yang bisa memberitahu kita identitas kita. Robin mengangguk sebagai pengakuan langsung. Karena dia tahu bahwa orang-orang di depannya sama sekali bukan tandingan mereka. Kenari, Tommy, dan Dicky semuanya hanyalah Grandmaster Guru. Adapun Rian, dia hanyalah Master Guru. Bagaimana mungkin dia bisa menangani keempat martial saint ini? Keempat prajurit berjubah emas hitam cukup kuat untuk menghadapi Kenari dan yang lainnya. Anggota aliansi seni bela diri Kyoto. Dicky juga mengerutkan kening, ekspresinya sangat serius. Apapun aliansi seni bela diri Kyoto, ini adalah Nanhu, dan ini adalah wilayah keluarga Spencer kami. Siapapun yang datang ke sini harus patuh. Rian tidak mengetahui kekuatan lawannya, jadi dia berteriak keras. Rian, diamlah. Tommy juga sepertinya merasakan kekuatan lawan dan memarahi Rian dengan keras. Tapi Rian sepertinya tidak menyadari bahayanya, dan masih berteriak pada Robin, sebaiknya kamu keluar dari Nanhu kami, atau kamu harus berjalan-jalan tanpa makanan. Saat Rian selesai berbicara, Robin melambaikan tangannya, dan tubuh Rian langsung terbang mundur, dan seteguk darah muncrat di udara. Putraku. Tommy segera melompat dan menangkap Rian. Bab 1943. Jika kamu tidak ingin mati, keluar saja dari sini. Aku hanya ingin berurusan dengan Dev. Aku tidak ingin membunuhmu. Robin tidak ingin mengikuti Kenari dan yang lainnya. Kenari dan Dicky melirik ke arah Dev, lalu mereka saling memandang dan sepertinya sudah mengambil keputusan. Tiba-tiba, Dicky mencabut tali abadi itu, lalu menariknya dengan keras. Tali pengikat abadi adalah senjata bela diri suci, jadi kekuatannya secara alami luar biasa. Ketika Robin melihat ini, dia melompat, dan 4 pria berjubah emas hitam di belakangnya langsung mendatanginya. Seorang pria berjubah emas hitam segera meraih tali pengikat abadi Dicky, dan kemudian menyayatnya dengan pisau tangan, menyebabkan tali pengikat abadi putus. Melihat tali abadi terputus dengan begitu mudah, Dicky tercengang. Tepat ketika Dicky tertegun, pria berjubah emas hitam itu memukul keras Dicky dengan pukulan yang berat, tubuh Dicky seperti layang-layang yang talinya putus, dan dia langsung terlempar ratusan meter jauhnya. Keduanya sama sekali tidak bersaing di level yang sama, ada perbedaan besar antara Grandmaster Guru dan Martial Saint.
Bahkan jika Diki memiliki senjata Martial Saint di tangannya, kekuatan sebenarnya yang dapat dia gunakan mungkin tidak mencapai level Martial Saint. Itu sebabnya lawan dengan mudah memotong tali abadi dan kemudian terbang. Melihat ini, Kenari tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa menghentikan pihak lain sama sekali, tetapi mereka tidak bisa membiarkan orang-orang ini menyerang Dev, jadi dia mengeluarkan segenggam jimat dan menggigit ujung lidahnya. Tiba-tiba, dan menyemprotkan seteguk darah ke jimat itu, superior. Jimat ini langsung menimbulkan nyala api, dan kemudian nyala api itu berubah menjadi manusia terbakar setinggi 10 meter, bergegas menuju jubah emas hitam yang tergesa-gesa. Nyala api yang berkobar secara langsung menyebabkan suhu di sekitarnya naik seketika, dan nyala apinya membuat orang sesak napas. Tapi keempat jubah emas hitam itu sepertinya tidak takut, dan mereka semua saling memukul. Terdengar suara gemuruh seperti tanah longsor dan bumi hancur, dan manusia terbakar setinggi 10 meter itu langsung hancur, api yang tersebar ke seluruh tanah, menyulut pepohonan di sekitarnya. Kekuatan mengerikan tidak hilang setelah menghancurkan Huo Ren, melainkan menembus tubuh Huo Ren dan menghantam tubuh Kenari dengan keras. Tubuh Kenari langsung terbang, lalu jatuh ke tanah. Saat ini, wajah Kenari pucat, dan seteguk besar darah mengalir dari mulutnya, lalu Kenari mengeluarkan mantra dari dadanya, diam-diam merasa takut. Jika bukan karena jimat penyelamat nyawa ini, dan kekuatan tadi, Kenari pasti sudah lama mati. Tommy memeluk Rian dan melihat pemandangan di depannya, tidak berani bergerak. Dia tahu bahwa meskipun dia mengambil tindakan, itu tidak akan ada gunanya. Menghadapi lawan dengan perbedaan kekuatan, kita tidak punya pilihan selain menerima nasib kita. Saat Grandmaster Guru mengikuti Martial Saint, ada celah yang tidak bisa dijembatani. Terlebih lagi, saat lawan mengambil tindakan, ada 4 orang suci bela diri, dengan kekuatan seperti ini, belum lagi keluarga Spencer di kota Nanhu, bahkan di seluruh Arunika, tidak ada keluarga yang bisa menahan kekuatan seperti ini. Hah, kalian ingin menghentikanku? Itu hanya lelucon. Robin memandang Kenari dan yang lainnya yang terluka dan mencibir. Berhenti bicara omong kosong, cepatlah, Dev akan menerobos. Desak iblis di tubuh Robin. Robin mengangguk, lalu dia dan 4 jubah emas hitam tiba di depan Dev dan hendak menyerang Dev. Tetapi ketika beberapa orang meletakkan tangan mereka pada Dev, berniat untuk menyerap kekuatan spiritual dari tubuh Dev, tiba-tiba terdengar keributan. Kekuatan aneh mulai memenuhi tubuh Dev, kekuatan ini sepertinya memiliki daya isap yang sangat besar, langsung menyerap kekuatan spiritual beberapa orang dengan kecepatan tinggi. Apa yang terjadi? Robin tiba-tiba panik karena dia merasa nafas di tubuhnya mengalir dengan cepat, bukannya menyerap kekuatan spiritual Dev. Gawat, gawat. Keempat jubah emas hitam juga panik, Anda harus tahu bahwa mereka semua adalah orang suci bela diri, namun meski begitu, mereka tidak dapat menghentikan nafas di tubuh mereka yang mengalir deras menuju tubuh Dev. Bab 1944. Mereka tidak tahu bahwa teknik kondensasi jantung Dev adalah teknik yang benar-benar unggul yang dapat menyerap dan memurnikan segalanya. Mereka ingin menyerap kekuatan spiritual dari tubuh Dev ini adalah hal paling bodoh yang harus dilakukan. Jika mereka menyerang Dev, Dev mungkin tidak dapat menghadapinya, tetapi orang-orang ini masih ingin menyerap kekuatan spiritual dari tubuh Dev, dan Dev baru saja menangkap kesempatan itu. Cepat, mundur. Iblis di tubuh Robin mengaum dengan ganas. Karena bahkan jiwanya pun merasakan kehilangan nyawanya, seolah-olah dia sendiri sedang tersedot ke dalam tubuh Dev untuk dimurnikan. Robin dan yang lainnya berusaha mati-matian untuk melepaskan diri, dan semua orang mengeluarkan keringat dingin di dahi mereka. Ketika Kenari dan yang lainnya melihat ini, mata mereka membelalak kaget, terlihat tidak percaya. 4 orang suci bela diri dan 1 master guru mengambil tindakan pada saat kritis latihan Dev, tetapi mereka begitu panik hingga berkeringat deras. Mereka tidak tahu bahwa aura orang-orang ini dihisap oleh Dev dengan cepat. Robin dan yang lainnya berusaha mati-matian untuk melepaskan diri, tetapi telapak tangan mereka sepertinya tersedot, menekan dengan kuat tubuh Dev. Teknik macam apa ini? Ini bisa sangat tidak normal. Robin berkata dengan ekspresi ngeri. Cepat, hilangkan keahlianmu, gunakan kekuatan murni untuk membebaskan diri, cepat. Utusan sihir itu sepertinya mengetahui kekuatan teknik kondensasi jantung di tubuh Dev dan berkata dengan cepat. Ketika Robin dan yang lainnya mendengar ini, mereka segera menyingkirkan kekuatan spiritual mereka, menggunakan kekuatan murni untuk melepaskan diri dari Dev, dan buru-buru mundur.
Robin dan empat pria berjubah emas hitam memandang Dev dengan tidak percaya, mata mereka penuh keraguan. Bus. Pada saat ini, tubuh Dev mulai memancarkan semburan cahaya keemasan. Aura menakutkan terus meningkat, dan tubuh Dev mulai berubah, tubuh Dev tampak marah. Segera setelah itu, aura menakutkan naik ke langit, meledak dengan cahaya terang, menerangi langit malam seterang siang hari. Gemuruh. Tiba-tiba terjadi getaran, dan seluruh gunung mulai berguncang, pohon-pohon yang terbakar di sekelilingnya langsung padam oleh hembusan nafas ini, dan seluruh gunung seakan-akan runtuh. Kenari dan yang lainnya menahan aura yang keluar dari tubuh Dev melihat gunung yang akan runtuh, Kenari bangkit dan mendukung Diki, lalu berlari menuruni gunung bersama Tommy dan putranya. Bukan karena mereka tidak ingin menyelamatkan Dev, tapi aura yang dipancarkan Dev terlalu menakutkan, jika mereka tetap di sana, mereka akan segera hancur berkeping-keping. Robin dan empat pria berjubah emas hitam melihat ini dan melompat dengan cepat tepat setelah mereka melompat, seluruh gunung mulai runtuh, dan Dev tenggelam dalam sekejap. Melihat Dev tenggelam oleh seluruh gunung, Robin sedikit enggan untuk melepaskannya, dia tidak segan membiarkan Dev mati, tapi dia enggan melepaskan harta dan rahasia yang dimiliki Dev. Robin mundur ke kaki gunung bersama empat pria berjubah emas hitam, menyaksikan seluruh gunung runtuh, berantakan, dan asap menutupi seluruh langit. Tuan utusan iblis, Dev mungkin terkubur di bawah batu, kan? Seorang pria berjubah emas hitam bertanya pada Robin. Melihat gunung yang runtuh, Robin tidak tahu harus menjawab apa. Lagi pula, jika gunung sebesar itu runtuh, bahkan jika kekuatan seorang petapa bela diri terkubur, dia hanya bisa menerima nasibnya. Martial Saint bukanlah dewa, jika dia didorong ke bawah oleh bebatuan gunung ini, dia tidak akan pernah bisa keluar. Bahkan Martial Saint tidak bisa keluar, apalagi Dev. Ayolah, gunung ini tidak bisa menahan Dev. Iblis di tubuh Robin sepertinya merasakan sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa. Mereka baru saja kehilangan banyak kekuatan spiritual pada Dev dan belum pulih, jika Dev benar-benar menerobos, mereka akan mendapat masalah. Setelah melihat ini, Robin buru-buru mengambil 4 jubah emas hitam dan melarikan diri ke kejauhan. Saat asap dan debu hilang, sosok Dev perlahan keluar dari bebatuan, saat ini tidak ada bekas debu di tubuh Dev. Bab 1945. Melihat Robin dan yang lainnya melarikan diri, Dev tidak mengejar mereka, tetapi melihat ke arah Kenari dan yang lainnya tidak jauh dari sana. Saat ini, Dev terlihat tenang, dan aura kuat di tubuhnya membuat beberapa orang merasakan semacam tekanan sebelum mereka berada di depan Kenari dan yang lainnya. Dev bekerja keras untuk mengontrol aura di tubuhnya, dia juga tahu bahwa aura yang tidak disengaja di tubuhnya akan menyebabkan banyak tekanan pada Kenari dan yang lainnya. Tuan Kenari, apakah kamu baik-baik saja? Ketika Dev melihat Kenari seperti itu, dia mengulurkan tangan dan menyentuh bahu Kenari, dan gelombang kekuatan spiritual memasuki tubuh Kenari. Kenari hanya merasakan arus hangat lewat, dan tubuhnya langsung terasa lebih baik. Dev merawat Diki dan Rian lagi, dan keduanya baik-baik saja. Tuan Dev, apakah Anda sudah membuat terobosan? Saya khawatir Anda telah mencapai puncak kekuatan Grandmaster Guru sekarang, bukan? Tommy memandang Dev dan berkata dengan iri dan kaget. Dev mengepalkan tinjunya sedikit, dan kekuatan di tubuhnya melonjak pesat. Saya hanyalah seorang raja bela diri agung kelas 8 sekarang. Saya masih jauh dari puncak, dan saya khawatir jalan masih panjang sebelum saya bisa menjadi orang suci bela diri. Meskipun pil matahari ungu ini membuat kekuatan Dev meningkat pesat, mencapai tahap akhir Grandmaster Guru, itu membuat Dev sedikit tidak senang. Dia juga tidak menyangka kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat dari orang lain. Jika orang lain meminum pil matahari ungu, mereka akan mencapai puncak Grandmaster Guru puncak, dan bahkan mungkin bisa menembus Martial Saint. Dan Dev sendiri baru mencapai peringkat ke-8 dari Grandmaster Guru puncak. Hei, sepertinya jalan masih panjang. Dev menghela nafas, tapi yang membuat Dev bahagia adalah meskipun dia hanya seorang raja bela diri agung kelas 8, Dev masih sangat percaya diri dalam menghadapi orang suci bela diri yang baru dipromosikan. Dev adalah wujud asli naga emas, jadi bertarung lintas peringkat adalah hal yang wajar. Dan seiring dengan peningkatan kekuatan Dev, apakah itu mantra, atau keterampilan alkimia, semuanya meningkat pesat. Meskipun Dev gagal mencapai puncak yang diharapkan dari Grandmaster Guru kali ini, itu sudah cukup. Kembali ke rumah Spencer, Dev meminta semua orang untuk terus beristirahat dan berencana berangkat ke Pulau Penglai besok.
Dia harus menemukan cara untuk menghentikan energi spiritual atau menghindari pembunuhan tanpa rasa takut di pulau itu. Anda pasti tahu bahwa banyak orang yang tinggal di Pulau Penglai dalam beberapa tahun terakhir, kini banyak keluarga sekte yang pergi ke Pulau Penglai untuk melihat kebangkitan energi spiritual. Ini semua adalah Tuan, jika mereka pergi, dodol dari Pulau Penglai tidak mungkin menghentikan orang-orang ini. Mungkin istana keluarga Hartono akan dirobohkan, dan dodol mungkin tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun. Oleh karena itu, Dev harus bergegas ke Pulau Penglai secepat mungkin dan tidak boleh membiarkan orang-orang ini berkonflik. Jika memungkinkan, Dev mencegah kebangkitan energi spiritual, sehingga orang-orang di alam rahasia tidak akan berani keluar dengan mudah dan menginjakkan kaki di dunia sekuler. Tatanan dunia sekuler akan tetap sama seperti sebelumnya. Dini hari berikutnya, Dev membawa Diki, Kenari dan yang lainnya ke aula keluarga Spencer. Tuan Dev, apakah Anda siap untuk pergi? Tommy tahu bahwa Dev berencana meninggalkan Nanhu. Dev mengangguk, ya, saya telah mengganggu tuan dari keluarga Spencer di sini selama berhari-hari. Ini merepotkan. Apa yang Anda katakan, Tuan Dev? Mulai sekarang, Anda bisa datang ke kota Nanhu sesuka Anda. Pintu kota Nanhu akan selalu terbuka untuk Anda. Tommy meyakinkan. Dev tersenyum ringan, lalu berkata, Tuan Zeng, sebenarnya, di kota Nanhu, Anda bukan satu-satunya keluarga, ada juga sekte roh iblis, tetapi sekte roh iblis berada di alam rahasia, jadi Anda bisa tidak melihatnya. Tetapi pintu masuk dan keluar sekte roh iblis berada tepat di luar Nanhu, jadi saya harap jika pemimpin keluarga Spencer bertemu dengan seseorang dari sekte roh iblis, tidak akan ada konflik. Jika sekte roh iblis ingin berurusan dengan Anda, kamu bisa memberitahuku namaku, mereka tidak berani melakukan apapun. Dev memutuskan untuk memberitahu Tommy rahasia sekte roh iblis untuk mencegah kedua keluarga bertempur di wilayah yang sama di masa depan. Bab 1946. Setelah mendengar ini, wajah Tommy sangat terkejut, dia sudah lama berada di Nanhu, dan dia bahkan tidak tahu bahwa ada sekte lain di wilayahnya. Tuan Dev, terima kasih telah memberitahu saya. Saya akan memperhatikan. Jika Dev tidak memberitahunya, Tommy tidak akan mengetahuinya sama sekali. Tapi itu juga karena orang-orang dari sekte roh iblis tidak mudah berjalan-jalan di dunia sekuler, apalagi menyakiti orang dengan santai di dunia sekuler, itulah mengapa Tommy tidak menyadarinya selama bertahun-tahun. Setelah meninggalkan Nanhu, Dev membawa Diki, Kenari dan Luna langsung ke Pulau Penglai. Luna sekarang mengikuti Kenari, dan Dev hanya bisa membiarkannya mengikutinya. Selain itu, Luna yang mengikutinya akan sangat membantu dalam membuka dunia rahasia sekte hati iblis dan menyelamatkan Yuki di masa depan. Pada saat yang sama, di Pulau Penglai, Donat duduk di singgasana dengan cemas. Sejak Dev menghancurkan patung batu Blood Demon, fenomena aneh telah terjadi di Pulau Penglai, menyebabkan banyak orang mengungsi dari Pulau Penglai. Namun Donat tidak pergi, melainkan terus menggiring masyarakat untuk tinggal di Pulau Penglai, setidaknya terisolasi dari dunia dan tidak ada perselisihan. Dan dia masih bisa hidup seperti seorang kaisar, jadi Donat sangat nyaman. Namun dalam beberapa hari terakhir, orang-orang tiba-tiba terus berdatangan ke Pulau Penglai, dan mereka semua sangat berkuasa. Hal ini membuat Donat tidak bisa duduk diam, meskipun orang-orang ini tidak melakukan apa-apa dan menetap setelah mendarat di pulau itu, dan tampaknya bukan orang nomor satu, begitu banyak tuan yang tiba-tiba mendarat di pulau itu, yang masih membuat hati Donat tidak tenang. Dia mengirim orang untuk memperhatikan pergerakan orang-orang itu sepanjang waktu, dan juga mengirim orang ke Kyoto, dengan maksud untuk memberitahu Dev. Saat banyak sekte dan keluarga di dunia sekuler memperhatikan Penglai, ada juga banyak keluarga di alam rahasia utama yang memperhatikan Pulau Penglai. Pulau Penglai adalah tempat pertama di mana energi spiritual dihidupkan kembali. Jika ada keluarga sekte yang dapat memimpin dalam menduduki Pulau Penglai, mereka akan berada di atas angin ketika energi spiritual dihidupkan kembali. Pada saat ini, di alam rahasia Gerbang Guntur sedang mengadakan pertemuan. Sebagai penguasa istana, Peter berkata dengan sungguh-sungguh, reinkarnasi surga dan kebangkitan energi spiritual. Sekarang saya pikir semua alam rahasia seharusnya mengetahui tempat di mana energi spiritual akan dihidupkan kembali. Mereka pasti akan mengirim orang ke berjuang untuk wilayah itu. Orang-orang kita telah dikirim. Tuan, kami sudah berangkat. Kami telah tiba di Pulau Penglai sekarang. Sandi, putra tertua dari keluarga Reimana, memimpin tim, membawa 18 Arhat, anggota terkuat dari keluarga Reimana, untuk pergi. Seorang tetua berdiri dan menjawab Peter. Apakah kamu tahu kekuatan orang-orang yang dikirim oleh keluarga besar dunia rahasia lainnya?
Peter bertanya. Pada saat ini, semua orang terdiam, mereka tidak tahu barisan apa yang dikirim oleh keluarga sekte lain, dan mereka tidak punya cara untuk menyelidikinya. Anda harus tahu bahwa perwakilan keluarga dari keluarga sekte di dunia sekuler di alam rahasia besar dirahasiakan, jika bukan karena kebangkitan energi spiritual, keluarga ini tidak akan muncul, dan tidak ada cara untuk menyelidikinya. Melihat ini, Peter menghela nafas berat dan berkata, kebangkitan energi spiritual berarti awal dari badai berdarah. Jika kita tidak mengetahui kekuatan lawan kita sekarang, bagaimana Istana Gerhana Ungu kita bisa mendapatkan pijakan di masa depan? Kalian segera selidiki untukku. Semua sekte dan keluarga besar di 8 alam rahasia harus diselidiki untukku. Setelah Peter selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan marah dan meminta semua orang pergi. Alasan mengapa Peter sangat marah bukan hanya karena alasan ini, tetapi juga karena dia telah menyembunyikan Esther begitu lama, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyentuhnya. Harimau betina di rumah sangat ketat sehingga Peter selalu memiliki hati pencuri tetapi tidak memiliki keberanian. Pada saat ini, di sumber air panas di alam rahasia, Hani melepas pakaiannya dan berendam dengan tenang di dalam, sementara Desi berjaga untuk mencegah siapapun datang. Bab 1947. Nona, saya ingat Anda tidak begitu menyukai pemandian air panas sebelumnya. Mengapa Anda tiba-tiba ingin datang ke sini sekarang? Apakah Anda masih merindukan Dev? Menyerah saja. Bagaimana Dev bisa datang ke sini? Kata Desi dengan ekspresi main-main. Saudari Desi, jangan bicara omong kosong. Aku hanya suka mandi. Apa pendapatmu tentang Dev? Hani tidak mengakuinya, tapi merasakan suhu di pemandian air panas, hati Hani sudah terbang ke saat dia pertama kali bertemu Dev. Melihat perhatian Hani terganggu, Desi terkikik. Tawa Desi membawa Hani kembali ke dunia nyata, dan kemudian dia berkata, Saudari Desi, bolehkah saya mendiskusikan sesuatu dengan Anda? Ada apa? Kita harus meninggalkan dunia rahasia dan pergi ke dunia sekuler. Jangan bicarakan itu. Kata Desi. Kamu, berjanjilah sekali saja. Aku mendengar ayahku berkata bahwa Pulau Penglai membutuhkan energi spiritual untuk bangkit kembali. Kita bisa pergi ke Pulau Penglai untuk bermain. Hani berkata pada Desi dengan genit. Lupakan saja, Tuan telah berbicara. Jika ada yang berani membawamu ke dunia sekuler, dia akan langsung dipenggal. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Apakah kamu ingin Tuan memenggal kepalaku? Desi memandang Hani dan bertanya. Hani mengerucutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Di saat yang sama, sebuah pertemuan juga sedang berlangsung di Benteng Bulan Sabit tidak jauh dari Istana Gerhana Ungu. Benteng Bulan Sabit berada di alam rahasia yang sama dengan Istana Gerhana Ungu, dan kedua keluarga juga dekat satu sama lain, sehingga mereka memiliki hubungan yang relatif baik. Terlebih lagi, Karl, putra tertua Benteng Bulan Sabit, adalah kekasih masa kecil Hani. Kedua keluarga berniat mempertemukan kedua orang tersebut. Dengan menikahi mereka, kekuatan mereka di alam rahasia akan semakin kuat. Namun sekarang kita menghadapi pemulihan energi spiritual. Jika energi spiritual pulih sepenuhnya, maka alam rahasia yang seperti sangkar ini tidak akan memiliki keuntungan sama sekali. Banyak orang dari sekte dan keluarga bangsawan akan memilih untuk meninggalkan alam rahasia. Tak terkecuali Benteng Bulan Sabit, mereka juga membahas Pulau Penglai dalam pertemuan mereka kali ini. Tuan, perwakilan keluarga Istana Gerhana Ungu di dunia sekuler telah tiba di Pulau Penglai, dan sekte serta keluarga bangsawan lainnya juga telah mengirim orang ke sana. Adapun keluarga lain di alam rahasia, mereka pasti telah mengirim orang ke sana. Pulau Penglai mungkin sudah penuh sesak sekarang. Seorang eksekutif senior berkata kepada Ivan, penguasa Benteng Bulan Sabit. Sebelum energi spiritual ini pulih, akan terjadi perang berdarah. Jika energi spiritual pulih, seluruh dunia akan mengalami perombakan. Sekarang setiap keluarga ingin memanfaatkan kesempatan ini, tapi sayang sekali keluarga yang mewakili Benteng Bulan Sabit kita di dunia sekuler adalah sia-sia. Sekarang hanya ada satu master guru, yang tidak ada gunanya. Ivan berkata dengan marah. Benteng Bulan Sabit juga telah membina keluarga perwakilan di dunia sekuler, tetapi keluarga ini tidak memuaskan dan kekuatannya terlalu rendah. Dengan kekuatan seperti itu, jika dikirim ke Pulau Penglai, itu hanyalah umpan meriam. Ayah, bagaimana kalau aku membawa orang ke Pulau Penglai? Kita tidak bisa begitu saja melihat keluarga sekte lain menduduki Pulau Penglai. Selain itu, Pulau Penglai telah menjadi tempat pertama di mana energi spiritual dihidupkan kembali. Saya yakin pasti ada rahasia yang tidak diketahui di pulau itu. Karl berdiri dan berencana meninggalkan dunia rahasia dan pergi ke Pulau Penglai secara langsung.
Bagaimana ini mungkin? Jika Anda meninggalkan dunia rahasia dan tinggal di dunia sekuler untuk waktu yang lama, kekuatan Anda akan stagnan atau bahkan menurun. Anda harus tahu bahwa hukum dunia luar membatasi kita. Ivan menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin putranya mengambil risiko. Ayah, aku bisa meminum pil penjaga jiwa. Selama kekuatanku tetap, kekuatanku tidak akan meningkat setelah aku keluar, tapi tidak akan mundur. Jika kami dapat menduduki Pulau Penglai dan menemukan rahasia pemulihan energi spiritual di Pulau Penglai, ini akan menjadi peluang besar bagi kami di Benteng Bulan Sabit. Kal membujuk Ivan. Sepertinya kau sudah lama berpikir untuk meninggalkan dunia rahasia dan menuju Pulau Penglai. Bab 1948. Ivan berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk. Dia hanya bisa menyetujui Kal, tapi dia tetap memperingatkan, setelah kamu keluar, kamu harus berhati-hati. Saya tidak tahu berapa banyak sekte dan keluarga bangsawan yang akan berkumpul di Pulau Penglai kali ini. Kamu tidak boleh memimpin. Seringkali hanya orang yang berdiri di akhir yang menjadi pemenangnya. Jadi begitu. Kal mengangguk, lalu meninggalkan dunia rahasia dengan penuh semangat. Pulau Penglai. Saat ini, ratusan orang berkuasa telah berkumpul di Pulau Penglai. Orang-orang ini berasal dari berbagai sekte dan keluarga dan datang dari seluruh negeri, dan masih banyak orang yang datang ke Pulau Penglai. Di Pulau Penglai, tidak ada perintah untuk menahan orang-orang ini, tetapi orang-orang ini menempati tempatnya masing-masing, tidak berkelahi atau membuat masalah, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Tuan utusan iblis, saya tidak menyangka begitu banyak orang yang datang ke Pulau Penglai. Seorang pria berjubah emas hitam memandangi banyak master di Pulau Penglai dan tidak bisa menahan nafas. Tampaknya keluarga-keluarga di 8 alam rahasia telah lama memupuk kekuatan mereka sendiri di dunia sekuler, dan mereka tersembunyi cukup dalam. Robin berbicara perlahan, tapi yang keluar dari mulutnya adalah suara tua dan serak itu. Sekte Hati Iblis mendukung aliansi seni bela diri Kyoto di belakang layar agar suatu hari nanti Sekte Hati Iblis dapat memperoleh status di dunia sekuler. Terutama menggunakan aliansi seni bela diri untuk mengumpulkan informasi. Senior, apakah semua orang ini akan jatuh ke dalam perangkap yang kita buat di Pulau Penglai? Robin melihat terlalu banyak orang di sini, jadi dia bertanya dengan cemas. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di sini dan ukurannya terlalu besar. Saya hanya tidak tahu seberapa besar jebakan yang mereka buat. Jangan khawatir, orang-orang dari keluarga ini tidak sekuat Grandmaster Guru Puncak, jadi kita tidak perlu takut pada mereka. Bahkan jika beberapa keluarga mereka memiliki senjata seni bela diri, kita tidak perlu takut. 4 jubah hitam emas mengikutimu. Kamu sangat takut. Menurutku kamu menjadi semakin penakut dan penakut. Kamu takut dengan Dev itu. Jiwa iblis berkata dengan sedikit tidak senang. Robin tidak berani berbicara lagi, dan kemudian jiwa berkata kepada 4 jubah emas hitam, kamu mengenakan pakaianmu dan menyebarkan berita, mengatakan bahwa ada reruntuhan di tengah Pulau Penglai, dan ada lingkaran sihir yang dapat mengaktifkan pemulihan energi spiritual. Titik petik 2. Seperti yang diperintahkan. Keempat jubah emas hitam itu mengangguk lalu pergi. Senior, apakah Pulau Penglai benar-benar memiliki reruntuhan dan lingkaran sihir? Itu. Robin bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu apakah ada reruntuhan, tapi pasti ada lingkaran sihir atau altar. Jika tidak, mengapa pemulihan energi spiritual memilih tempat ini? Iblis berkata dengan tenang. Bukankah kebangkitan energi spiritual merupakan akibat dari hukum langit dan bumi? Robin sempat terkejut, apakah hukum langit dan bumi masih bisa dikendalikan oleh manusia? Kamu terlalu naif. Hukum langit dan bumi juga ditetapkan oleh manusia, termasuk seluruh dunia, yang ditetapkan oleh dewa tertentu. Kekuatan langit dan bumi bagi manusia tampaknya adalah kekuatan alam, tetapi bagi kami, ini adalah kekuatan para dewa. Di luar ini, ada dunia luar angkasa yang luas, seperti 8 alam rahasia. Jika ada makhluk abadi yang bisa menciptakan 8 alam rahasia, maka akan ada dewa yang bisa menciptakan dunia lain, bahkan alam semesta. Hanya saja ini bukanlah hal-hal yang bisa aku mengerti. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari cara untuk memperkuat diri kita sendiri, menembus hukum langit dan bumi, dan pergi ke dunia lain untuk bertemu Raja Iblis. Sol berkata perlahan, dan otak Robin kehabisan energi. Robin bukanlah seorang biksu, jadi dia tidak tahu banyak tentang banyak hal, hanya setelah dia bergabung dengan aliansi seni bela diri dia belajar sedikit tentang dunia keabadian.
Tapi sekarang mendengarkan kata-kata utusan iblis, Robin tiba-tiba merasa seolah-olah ada sepasang mata yang menatap mereka masing-masing. Aku sudah memberitahumu apa yang harus dilakukan, tapi kamu tidak mengerti. Jiwa bereaksi dan merasa terlalu berlebihan untuk mengikuti Robin, jadi dia berkata, ayo pergi dan periksa reruntuhannya. Selama anggota keluarga itu tertipu untuk masuk, biarkan mereka dikuburkan di dalamnya selamanya. Bab 1949. Tak lama kemudian, Robin sampai di sebuah bukit tinggi di tengah Pulau Penglai. Tempat ini hanya lebih dari 100 meter lebih tinggi dari ketinggian sekitarnya, dan dianggap sebagai bukit kecil. Di tempat tersembunyi terdapat pintu batu dengan pola ukiran. Pintu batu tersebut sederhana dan memiliki celah terbuka. Robin berjalan masuk dengan lancar. Di dalamnya ada koridor yang sangat gelap. Setelah berjalan sekitar 2 hingga 300 meter, ada sebuah aula besar. Aula utama cukup besar untuk menampung puluhan ribu orang, dan di tengahnya terdapat sesuatu yang mirip dengan altar, namun pilar batu pada altar tersebut miring ke sana kemari, sepertinya tempatnya sudah rusak. Senior, apakah ini reruntuhan palsu yang kita bangun untuk menipu orang-orang itu? Robin melihat sekeliling, matanya penuh keterkejutan. Jika ini adalah reruntuhan palsu, maka usahanya terlalu besar, dan tidak mungkin membangun tempat seperti itu dalam beberapa tahun. Apakah aliansi seni bela diri Kyoto sudah lama mengetahui tentang kebangkitan energi spiritual di sini, dan kemudian membangun reruntuhan palsu di sini? Robin tidak begitu percaya. Inilah awalnya tempat ini. Aku hanya tidak tahu ini reruntuhan sekte mana, tapi sudah hancur. Beberapa waktu lalu, saya mengirim orang untuk mengerahkan kembali lingkaran sihir ke sini dan membuat beberapa perubahan. Selama anggota sekte itu masuk, mereka tidak akan bisa pergi. Saat itu, seluruh Pulau Penglai akan menjadi milik kita, dan kita bisa perlahan menunggu energi spiritual bangkit kembali dan melihat di mana letak keunikan Pulau Penglai. Jiwa berkata perlahan. Ternyata fenomena aneh yang dirasakan Efron dan yang lainnya beberapa waktu lalu bukan disebabkan oleh kebangkitan energi spiritual di sini, melainkan disebabkan oleh aliansi seni bela diri yang membentuk formasi dengan sengaja menakut-nakuti banyak orang di pulau itu. Jika Dev tahu bahwa semua ini dilakukan oleh aliansi seni bela diri dan sangat menakuti Efron sehingga dia lari kembali ke Kyoto, dia pasti akan memarahi Efron. Tak lama kemudian, kabar mulai menyebar di Pulau Penglai bahwa di tengah Pulau Penglai, terdapat reruntuhan yang merupakan lingkaran sihir yang memulai pemulihan energi spiritual. Dan masalah ini menjadi semakin misterius seiring menyebarnya. Banyak orang mencarinya, tetapi mereka semua kembali tanpa hasil. Karena pintu masuknya telah lama ditutup, Robin tidak akan membiarkan orang-orang ini menemukannya sampai saat-saat terakhir. Pada saat Dev, Diki dan Kenari tiba di Pulau Penglai, sudah ada hampir 1000 master dari keluarga besar di pulau itu. Dev sedikit terkejut saat melihat skala ini. Dev tidak tinggal dan membawa semua orang langsung ke istana untuk mencari Donat. Setelah Efron dan yang lainnya dievakuasi, Donat tidak mengungsi, lagi pula, dia adalah kaisar lokal di sini dan tidak mau pergi. Setelah Donat melihat Dev datang, dia dengan senang hati berlari keluar aula untuk menyambutnya. Tuan Dev, Anda akhirnya sampai di sini. Banyak orang tiba-tiba datang ke Pulau Penglai. Saya khawatir akan terjadi kekacauan. Setelah melihat Dev, Donat mulai mengeluh dan hampir menangis. Karena orang-orang di pulau ini semuanya adalah tuan, satu orang mungkin bisa menghancurkan seluruh istananya. Untungnya, tidak ada yang datang mengganggu Donat selama periode ini, orang-orang itu semua mengambil tempat untuk mendirikan kemah. Kamu tahu aku akan datang. Dev memandang Donat dengan heran, bertanya-tanya bagaimana Donat tahu dia akan datang. Saya mengirim seseorang ke Kyoto untuk menanyakan Tuan Dev, tapi saya tidak menyangka Tuan Dev akan datang secepat itu. Donat mengira orang-orangnya yang mengundang Dev ke sini, tapi dia tidak tahu bahwa orang-orangnya pergi ke Kyoto dan tidak bisa melihat Dev sama sekali. Saya datang dari tempat lain, dan saya belum melihat orang yang Anda kirim sama sekali. Sekarang siapkan kamar dan mari kita istirahat dulu. Dev berkata pada Donat. Baiklah, baiklah. Donat buru-buru menyiapkan ruangan, dan kemudian semua orang yang dibawa Diki diatur dengan baik. Kenari tidak sabar untuk menarik Luna ke dalam kamar, dan kemudian terdengar suara di dalam ruangan. Diki dan Dev saling memandang dan tersenyum, mereka berdua tahu apa yang sedang dilakukan Kenari. Bab 1950. Saudara Diki, ayo jalan-jalan. Dev berkata pada Diki. Baik, Diki mengangguk.
Dev dan yang lainnya keluar dari istana dan berjalan-jalan di jalan. Banyak pintu di jalan terkunci, dan terlihat jelas banyak orang telah pergi dari sini. Jika bukan karena kedatangan ribuan ahli dari berbagai keluarga secara tiba-tiba, seluruh Pulau Penglai mungkin akan terlihat sangat sepi. Sepanjang jalan, Dev dan yang lainnya selalu mendengar tentang reruntuhan di tengah pulau, dan banyak orang membicarakannya. Tuan Dev, mengapa reruntuhan itu tiba-tiba muncul lagi? Apakah ada yang menemukan sesuatu? Diki sangat terkejut karena hanya dalam beberapa hari, dia sudah mengetahui tentang reruntuhan Pulau Penglai. Dev juga sedikit bingung dan sedikit mengernyit, saya tidak tahu apakah ada reruntuhan di Pulau Penglai, dan saya tidak tahu apakah ada lingkaran sihir atau altar. Tapi karena seseorang telah menemukan reruntuhan itu, bagaimana bisa mereka menyebarkannya kemana-mana? Dan jika memang ada reruntuhan dan diketahui lokasinya, mengapa orang-orang ini belum menemukannya? Ketika Diki mendengar ini, dia merasa itu masuk akal, jadi dia bertanya, Tuan Dev, apakah menurut Anda rumor tentang reruntuhan ini salah? Dev menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu apakah itu benar atau salah sampai saya mengetahuinya, tapi kita harus berhati-hati. Dev sedang mengobrol dengan Diki ketika dia melihat 3 orang berjalan ke arahnya. Ketiga orang tersebut adalah Marham dari keluarga Louis, Andre dari keluarga Winarta, dan Sandy dari keluarga Raymana. Sebagai perbandingan, orang-orang ini relatif akrab satu sama lain di antara banyak sekte dan keluarga bangsawan, sehingga mereka secara alami menjadi lebih dekat. Saat Marham melihat Dev, masih ada kemarahan di matanya. Saudara Diki, saya tidak menyangka akan bertemu lagi secepat ini. Sandy melangkah maju dan menyapa Diki, lalu memandang Dev dan berkata, selamat kepada Tuan Dev. Saya telah memperoleh Polygonum Multiflorum 10.000 tahun. Saya yakin kekuatan Tuan Dev pasti akan meningkat pesat. Itu hanya kebetulan. Dev berkata dengan tenang. Haha, Tuan Dev mendapatkannya dengan kekuatan, bukan karena keberuntungan. Sandy tertawa, lalu memandang Diki dan berkata, Saudara Diki, ada yang ingin saya katakan kepada Anda, bisakah Anda meminjamkan saya satu langkah? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja di sini. Diki berkata dengan tenang. Dan Sandy melirik Dev dan sepertinya ragu untuk berbicara. Saudara Diki, kalian ngobrol, aku akan berkeliling sendiri dulu. Dev melihat Sandy terlalu malu untuk berbicara karena kehadirannya, jadi dia berencana untuk pergi. Namun siapa sangka Diki meraih Dev dan berkata, Tuan Dev, Anda tidak perlu pergi. Setelah menghentikan Dev, Diki sedikit tidak senang dan berkata kepada Sandy, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jika kamu tidak mengatakannya, maka aku akan pergi. Tunggu sebentar. Sandy menghentikan Diki dan kemudian berkata, Saudara Diki, Anda juga telah melihat bahwa ada lusinan sekte dan keluarga bangsawan di Pulau Penglai. Anda harus tahu apa yang diwakili oleh sekte dan keluarga bangsawan ini. Ada banyak sekte dan keluarga bangsawan sekarang. Keluarga bangsawan sudah mulai bersatu secara rahasia, jadi kuharap kita berempat bisa membentuk aliansi untuk sementara waktu untuk menghadapi apa yang terjadi selanjutnya. Jika kita bertarung sendirian dan tercerai-berai, pada akhirnya kita semua akan diusir atau tersingkir. Sandy menemukan Diki karena dia ingin membentuk aliansi dan menonjol di antara banyak keluarga sekte. Diki tidak menyangka Sandy akan membentuk aliansi dengannya, jadi dia melihat ke arah Dev bagaimanapun, Diki ingin mendengarkan Dev sekarang. Dia mewakili Menara Surgawi, dan Tandri Martin, pemilik Menara Surgawi, telah berbicara, beraninya Diki tidak patuh. Ketika Sandy melihat Diki menatap Dev, sedikit keterkejutan melintas di wajahnya. Meskipun Diki memiliki hubungan yang baik dengan Dev, mereka seharusnya setara, tetapi melihat situasi ini, Diki sepertinya ingin mendengarkan pengaturan Dev. Diki, sebagai putra tertua dari keluarga Martin Barat Laut, mengapa kamu masih perlu menanyakan pendapat Dev? Apakah Dev ayahmu? Ketika Marham melihat cara Diki memandang Dev, dia langsung marah. Bersambung.